Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang suci dan terhindar dari segala perbuatan dosa. Dan salah satu malaikat yang erat kaitannya dengan kehidupan umat manusia adalah malaikat maut. Sebab malaikat maut bertugas untuk mencabut nyawa setiap manusia yang telah tiba ajalnya. Sehingga apabila malaikat maut telah menjalankan tugasnya, maka hal tersebut menjadi tanda berakhirnya kehidupan umat manusia di dunia ini. Dan di antara banyaknya nyawa yang telah dicabut oleh malaikat maut, ternyata ada seorang wanita yang membuat malaikat maut menangis saat akan mencabut nyawanya. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Tazkirah oleh Imam Qurtubi, bahwa malaikat maut menangis saat mencabut nyawa seorang wanita. Padahal wanita itu tidak digambarkan sebagai seorang yang taat beribadah. Lantas apa yang menyebabkan malaikat maut menangis saat mencabut nyawa wanita ini? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dikisahkan bahwa malaikat akan mencabut nyawa seorang wanita yang saat itu sedang berada di tengah padang pasir yang tandus. Meskipun ajal sang wanita telah tiba, namun malaikat maut masih belum menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena ternyata wanita itu sedang hamil dan hendak melahirkan. Oleh sebab itu, malaikat maut pun menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tandus tersebut. Sehingga ketika bayinya telah lahir, maka malaikat maut pun segera mencabut nyawa wanita itu sambil terisak dalam tangisnya. Aku pernah menangis saat akan mencabut nyawa seorang wanita, ujar malaikat maut. Kemudian ia berkata lagi, saat itu ia baru saja melahirkan putranya di padang pasir. Dan aku menangis saat akan mencabut nyawanya karena mendengar bayi tersebut menangis. Dan tidak seorang pun ada di sana yang mengetahui hal itu. Demikianlah malaikat maut ia merasa iba dengan bayi yang dilahirkan oleh wanita itu, di mana tidak seorang pun di sana yang bisa menemukannya. Sehingga malaikat maut pun menangis saat mencabut nyawa ibunya. Namun tanpa sepengetahuan malaikat maut, sebab ia hanya bertugas untuk mencabut nyawa, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan bayi itu dengan caranya, hingga akhirnya ia pun tumbuh besar dan menjadi hamba Allah yang baik dan taat. Dan dalam kitab Tazkirah tersebut juga disebutkan tentang percakapan antara Allah dengan malaikat maut, di mana saat itu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat maut, apakah kamu pernah menangis saat mencabut nyawa anak cucu Adam? Maka malaikat maut pun menjawab, aku pernah menangis, tertawa dan juga terkejut serta kaget. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, apa yang membuatmu menangis? Malaikat maut pun menjawab, aku menangis saat hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan ia hendak melahirkan. Maka aku pun menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut.
Kemudian aku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena aku mendengar tangisan bayinya. Namun tidak ada seorang pun di sana yang mengetahui hal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Lantas apa yang membuatmu terkejut dan kaget?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku terkejut dan kaget saat hendak mencabut nyawa salah seorang ulama. Saat itu aku melihat cahaya terang benderang dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, maka cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku, sehingga aku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?" "Tidak ya Allah," jawab malaikat maut. "Sesungguhnya lelaki tersebut adalah bayi dari wanita yang engkau cabut nyawanya di gurun pasir yang gersang itu. Dan akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya." Subhanallah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita dapat memetik kesimpulan bahwa nyawa kita semuanya bisa diambil kapan saja. Maka dari itu, sebaiknya kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadap kepadanya kapanpun dan dimanapun. Kita tidak pernah tahu kapan malaikat maut akan datang mencabut nyawa kita. Satu hal yang pasti, tak akan ada yang mampu memajukan dan menunda kematian sesaat pun ketika Allah sudah menetapkan waktunya. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 11, "Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh sebab itu yang perlu kita persiapkan dan lebih kita perhatikan adalah bekal kita menghadapi kematian. Siapkah kita menghadapi alam barzah? Siapkah kita menghadapi hari kebangkitan? Siapkah kita menghadapi yaumul hisab saat seluruh amal kita dibuka di hadapan seluruh makhluk? Sudahkah kita memikirkan seandainya malaikat maut datang secara tiba-tiba kepada kita, di mana tempat tinggal kita nantinya, surga atau neraka? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.